Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, rekan-rekan penggiat UMKM semua. Di malam hari ini saya akan mempresentasikan terkait dua seminar yang akan saya presentasikan, yaitu seminar yang terkait sistem informasi persediaan dan penjualan guna pengendalian internal usaha berbasis VBA dengan Microsoft Excel pada Handayani Poultry Shop, sama satu lagi yaitu webinar terkait masalah international trade pada ekspor ikan hias dan ikan kerapu. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan terkait masalah webinar perancangan sistem informasi persediaan dan penjualan guna pengendalian internal usaha berbasis VBA dengan Microsoft Excel pada Handayani Poultry Shop. Oke, rekan-rekan silakan disimak. Profil saya itu Edwin Aldrin Masodik. Saya beberapa pengalaman dalam bekerja saya antaranya itu auditor junior di Kantor Akuntan Publik KKSP Jakarta, Operational Junior di KJP Ali Firdaus, Internal Appraisal di BDK Jakarta, serta Aset Logistik di Frisian Company. Kemudian Medical Representative Outsourcing pada Paragonga. Next. Next. Sebagai sebuah pengantar, UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 terkait penggerakan UMKM besar-besaran agar berpengaruh terhadap sektor makro di Indonesia itu sendiri. Handayani Poultry Shop merupakan satu UMKM di bidang perdagangan pakan ternak dan perdagangan dan bidang-bidang usaha pakan serta ternak di suatu daerah di Kulon Progo itu sendiri. Kemudian pencatatan persediaan dan transaksi penjualan pada Handayani Pet Shop masih dilakukan secara manual. Pemilik mengakui kesulitan untuk mereka persediaannya cukup banyak dan beberapa memiliki umur ekonomis yang minim, dikarenakan mereka menjual beberapa jenis pakan hewan serta pakan ternak, serta mereka menjual beberapa jenis aset biologis, maka persediaan yang mereka memiliki umur ekonomis yang minim, sehingga perlu dilakukanlah sebuah database yang mumpuni agar mereka bisa mengestimasi seberapa besar mereka menjual dan seberapa besar mereka bisa melaksanakan. Handayani Poultry Shop membutuhkan sistem pencatatan persediaan dan penjualan yang dapat menampilkan beberapa data persediaan, seperti pencatatan transaksi penjualan secara otomatis, cepat, akurat, dan fleksibel, agar bisa dalam rangka menangani internal fraud, serta potensi kecurangan, serta potensi kehilangan dalam rangka persediaan yang mereka miliki itu sendiri. Dikarenakan apa? Jika mereka mengalami kehilangan dari persediaan mereka, tentunya akan mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan. Dikarenakan UMKM memiliki keuntungan yang tidak begitu besar, oleh karena itu database sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mereka memanajemen usaha dalam rangka melakukan persediaan serta penjualan. Next. Untuk itu sendiri, ketika kita melaksanakan sebuah pelaksanaan penyusunan sistem dalam rangka UMKM itu sendiri di penjualan serta di persediaan, kita mengenal namanya istilah sistem development life cycle. Ini merupakan kaidah atau kode etik yang diciptakan untuk mengembangkan sebuah sistem dari home application kepada sistem-sistem yang bisa dikembangkan lebih lanjut, terutama oleh para penggiat sistem di Indonesia itu sendiri. Nah, ada beberapa langkah, yaitu pertama adalah perencanaan itu sendiri. Kita perlu berkonsultasi kepada pihak UMKM atau pihak klien yang kita tuju, kemudian kita menganalisis daripada kebutuhan mereka itu sendiri. Nah, di Handayani Poultry Shop ini, analisis yang digunakan adalah persediaan serta penjualan agar bisa mengestimasi berapa harga pokok penjualan, berapa persediaan yang harus dibutuhkan untuk di restock kembali. Kemudian ketika melaksanakan penjualan, bagaimanakah sistem kasir itu bekerja, karena di dalam akuntansi sendiri ada beberapa siklus seperti siklus persediaan, siklus penjualan, siklus personalia, siklus pengeluaran, serta siklus pengumpulan piutang dan pengumpulan utang itu sendiri. Setelah kita analisis, kita melaksanakan desain daripada sistem itu sendiri. Desain ini sendiri kita kembangkan bersamaan dengan tim dari VBA sendiri untuk memasukkan makro atau perintah untuk bisa melaksanakan penyusunan sistem itu sendiri. Adapun makro yang dipilih di sini kita menggunakan Microsoft Excel karena beberapa manfaat dan benefit seperti Microsoft Excel itu sendiri ramah terhadap update dan tidak terjadi crack. Kemudian
user friendly, bisa kita gunakan sewaktu-waktu, dan dalam rangka maintenance tidak membutuhkan biaya serta tidak membutuhkan hal-hal yang susah ketika kita sedang melaksanakan closed source sehingga tidak bisa diakses. Nah, untuk melaksanakan sistem ini sendiri nanti kita tampilkan adanya fitur password itu sendiri dalam rangka mengamankan daripada data-data database yang ada di dalam sistem itu sendiri. Kemudian setelah kita melaksanakan desain, kita melaksanakan implementasinya daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien serta desain yang kita ciptakan itu sendiri. Kemudian kita melaksanakan testing dan integration. Tujuannya apa? Ketika kita melaksanakan sebuah sistem itu sendiri, tentunya perlu diuji. Kenapa perlu diuji? Dikarenakan ketika kita tidak menguji, maka kita tidak mengetahui standar error daripada sistem itu seperti apa. Kemungkinan dalam rangka kita penyusunan VBA, seperti yang nanti saya paparkan di akhir, itu kemungkinan besar akan terjadinya yang namanya itu error dan cracking dikarenakan adanya sistemnya tidak terintegrasi. Nah, oleh karena itu kita melaksanakan testing dan integrasi. Kemudian kita melaksanakan sebuah maintenance. Nah, maintenance ini digunakan dalam rangka menyempurnakan sistem yang kita gunakan. Nah, setelah itu barulah kita serahkan kepada klien itu sendiri dan bisa dimanfaatkan dengan umur manfaat sekitar 5 tahun dengan update tertentu dan maintenance sekitar 1 tahun 1 kali. Next. Nah, ini perancangan sistem Handayani. Dalam rangka perancangan sistem Handayani sendiri ada flowchart. Nah, karena dari Handayani itu sendiri mereka membutuhkan sistem persediaan serta penjualan, maka kita langkah pertamanya adalah menyusun flowchart. Dari pelanggan, ada pelanggan datang, kemudian ke bagian penjualan, menerima pesanan di bagian kasir sendiri, kemudian kita serahkan kepada bagian gudang untuk mengecek adanya persediaan barang. Nah, ketika kita menyusun sebuah sistem, maka kita tidak perlu mengecek secara manual, maka akan terintegrasi dengan kode QR. Kode QR inilah yang akan mengintegrasikan antara persediaan barang, kemudian jumlah yang permintaan penjualan, kemudian permintaan daripada pemilik yang melaksanakan kredit serta sebagainya macam. Kemudian setelah menerima pesanan, maka akan adanya pencairan barang. Ketika barang tersedia, maka akan adanya penerimaan barang itu sendiri. Setelah itu melaksanakan pembayaran dengan pembuatan surat penjualan. Nah, surat penjualan inilah yang digunakan dalam rangka sistem pengendalian internal. Untuk apa? Sistem pengendalian internal dalam surat penjualan ini untuk mencegah terjadinya fraud, yaitu memanipulasi kas dan memanipulasi adanya penjualan fiktif. Jika semua kita kasih kode, jika semua kita berikan adanya keintegrasian, maka tidak akan ada namanya penjualan fiktif dikarenakan adanya yang disebut dengan primary key ataupun foreign key. Kemudian ada menerima barang dan nota, kemudian selesai. Dari sinilah bagian akuntansi mencatat nota penjualan serta data transaksi penjualan pada sistem yang sudah kita sediakan. Kemudian pemilik melaksanakan perhitungan HPP dan mengestimasikan keuntungan serta merealisasikan keuntungan pada laporan laba dan rugi. Next. Perancangan sistem yaitu UI, User Interface. Tampilan antar muka pengguna atau user interface menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. User interface terdiri dari beberapa perangkat keras, perangkat lunak, layar, menu, fungsi, keluaran. Perangkat keras berupa PC yang dimiliki oleh Handayani Photoshop itu sendiri. Kemudian perangkat lunaknya adalah Visual Basic Application dan Microsoft Excel yang akan diintegrasikan dengan Microsoft Outlook. Layar, menu, fungsi, dan keluaran itu menyusul. Kemudian fitur yang mempengaruhi komunikasi keluaran antara user dan komputer itu nanti akan di-maintenance lebih lanjut oleh perancang sistem itu sendiri. UI juga termasuk dalam salah satu yang ditunjukkan oleh penulis dalam pengembangan sistem ini, yaitu ada 12 worksheet dan 3 user form itu sendiri. Antara worksheet dan user form, itu nanti user formnya kita akan membahas masalah penjualan, kemudian persediaan, serta pencatatan, dan worksheetnya adalah hal yang dibantu dalam rangka melaksanakan user form itu sendiri. Next. Nah, ini adalah salah satu bentuk tampilan awal daripada worksheet home itu sendiri. Worksheet home merupakan halaman utama pada sistem yang biasa juga disebut dengan istilah beranda. Lembar kerja ini menyediakan berbagai menu mengarahkan pada lembar kerja lain. Nanti kita laksanakan makro yang sederhana seperti hyperlink, kemudian kita hilangkan grid lainnya, sehingga bisa memudahkan dalam rangka penggunanya bisa melaksanakan sistem informasi ini sendiri. Kemudian fungsi dari lembar kerja ini adalah mengintegrasikan seluruh lembar kerja
agar dapat memudahkan, dapat pintasan ataupun shortcut buat pada lembar kerja lainnya supaya bisa kembali ke worksheet ini. Next. Perancangan worksheet data barang. Nah, ini jadi kita ada beberapa makro yang kita masukkan, yaitu antara lain adalah makro selamat datang, kemudian lookup daripada data barang tersebut, kemudian lookup daripada data barang yang akan dipesan, kemudian lookup dari data barang yang akhir. Nah, sebenarnya logika daripada Excel ini sederhana, namun kita menyusunnya dalam logika yang lebih mudah dimengerti oleh mereka itu sendiri dan bisa dilaksanakan dengan lebih mudah. Karena dari data barang terdiri dari kode barang, nama barang, harga beli, kuantitas, harga pokok, dan tidak perlu yang namanya mengetik. Kita hanya tinggal membuka data validation itu sendiri dan akan muncullah beberapa data yang sudah ada. Kecuali untuk data tambahan, ketika data tambahan maka akan dimasukkan ke dalam data lain-lain dengan beberapa keterangan. Tabel barang juga dilengkapi dengan fitur advanced filter, di mana pengguna dapat menyortir tabel sesuai dengan keinginannya. Next. Kemudian ada perancangan worksheet bantu. Ini untuk worksheet ini digunakan hanya sebagai lokasi transfer data sementara dari data pokok. Biasa disebut dengan secondary key oleh para penyusun sistem itu sendiri. Apabila sebuah transaksi atau proses input data selesai, maka lembaga kerja ini akan kembali bersih, sehingga tidak memungkinkan adanya penjualan fiktif. Dan nantinya di dalam sistem bisa dicek kembali, hari ini sudah berapakah penjualan, hari ini sudah berapakah keuntungan, dan hari ini berapakah kas yang masuk di dalam Handayani Prakoso dapat diibaratkan lembar kerja ini merupakan sistem file karena berguna keberlangsungan sistem yang dijalankan. Terdapat satu kolom yang merupakan daftar kasir atau karyawan yang melayani penjualan. Daftar kasir nantinya akan digunakan oleh user form penjualan dengan memanfaatkan fitur combo box yang terdapat pada toolbox VB Excel. Nah, combo box inilah bisa digunakan dalam manajer keuangan sendiri ataupun pemilik untuk bisa meng-cross check apakah hari ini memang sesuai dengan kode VBA atau bukan, dan bisa dikendalikan juga data lain-lain atau barang lain yang masuk hari ini seberapa, dan bisa di-cross check kembali. Misalkan di Handayani Poultry Shop menyediakan barang baru seperti plastik repack untuk repack daripada barang ternak, itu bisa dimasukkan, dan barang lain-lain tersebut jumlahnya juga tidak signifikan, sehingga bisa dikendalikan dan bisa dimonitoring dari jarak jauh karena kita menggunakan sistem closed source itu sendiri. Next. Ini worksheet penjualan. Di sini kita menggunakan beberapa makro seperti total harga pokok, kemudian rank jual beli, kemudian rank quantity, kemudian total penjualan, serta diskon jika memang pelanggan tetap. Lembar kerja penjualan merupakan lembar kerja pokok setelah lembar kerja data barang. Fungsi dari lembar kerja ini adalah untuk menyimpan data setelah transaksi penjualan selesai. Nah, nantinya dari worksheet penjualan ini kita bisa mengintegrasikannya kepada estimasi keuntungan yang dimiliki oleh Handayani Poultry Shop, sehingga ketika melaksanakan sebuah penjualan maka nantinya akan masuk ke dalam database barang akan masuk kepada warehouse, dari warehouse akan masuk kepada total penjualan itu sendiri. Jadi dalam tiga hal tersebut bisa terintegrasi sehingga memungkinkan yang namanya fraud. Next. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sampai perancangan worksheet baru, perancangan worksheet bantu itu sendiri. Perancangan worksheet ini merupakan lembar kerja pendukung dari user form yang dirancang nantinya sebagai lokasi transfer data sementara dari data pokoknya itu data-data barang serta data-data penjualan. Apabila sebuah transaksi atau proses input data selesai, maka lembar kerja ini akan kembali bersih sehingga dapat digunakan kembali di yang lain. Kemudian ada perancangan worksheet penjualan itu sendiri. Perancangan worksheet penjualan merupakan lembar kerja pokok setelah lembar kerja data barang. Fungsi dari lembar kerja ini adalah untuk menyimpan data-data setelah penjualan transaksi selesai, sehingga nantinya dari worksheet penjualan itu sendiri bisa digunakan lebih lanjut dalam rangka melaksanakan sistem pengendali internal daripada Handayani Poultry Shop itu sendiri. Karena setelah nantinya kita melaksanakan proses siklus akuntansi dari mulai membeli, kemudian mengecek barang dari gudang, kemudian kita mengecek harga pokok produksi, kemudian ada keuntungan itu sendiri, maka bisa dimonitoring dan dikontrolling melalui sistem admin itu sendiri. Nah, saya akan mempresentasikan di Excel-nya itu sendiri bagaimana.
Ini merupakan sistem user interface awal daripada sistem informasi yang tadi kita gunakan. Dan muncullah ini. Selamat datang. Nah, tadi itu kan ada beberapa database seperti database barang, kemudian penjualan, customer, dan profil. Kita bisa masuk di sini, di profile. Dari Handayani Poultry Shop ini ada di Dusun Balangan, Bukisari, Cangkringan, Jakarta, dengan pemilik itu Mas Mika yang tahun 2017. Kemudian bisa masuk ke karyawan, ada 3. Bisa kembali, kemudian ada form nota, contoh notanya seperti ini, yang nantinya dari faktor inilah yang digunakan untuk meng-cross check lebih lanjut. Sebenarnya mereka menjual berapa persen dan untuk kebutuhan sistem pengendalian internal itu sendiri. Dan ini bisa dicetak. Dari profile bisa di customer, beberapa customer seperti Edwin, Bonia, Faisal, Gita, Ilham, ini beberapa customer yang memang sudah berlangganan di situ dan bisa dikatakan sebagai customer yang memiliki hak untuk kredit. Kemudian ada supplier, kita bisa masuk ke data barang juga, bisa kembali ke awal. Nah, ini untuk pertama-tama ketika kita akan menginput data penjualan secara persisian, kita bisa mengklik di penjualnya sendiri. Dan bisa kita masukkan nama fakturnya, nama tanggal, kemudian ada kasir, ada tinggal kita pilih di data validation-nya, misalkan tulis, kemudian ada kode daripada kode pelanggannya, seperti ini. Kemudian kode barang juga kita masukkan, nama barang, dan nanti setelah itu kita simpan transaksi. Namun karena ini merupakan sistem yang terintegrasi, maka saya tidak akan memasukkan data transaksi dan kode barang karena akan berkelanjutan nantinya dan harus dihapus lebih lanjut sebagai makro. Dan ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian dari penjualan juga bisa masuk di sini. Dari faktur, bisa mencatat 29, kemudian dari data pelanggan, kita bisa masuk HD007. Nah, di sini sudah langsung terintegrasi, yaitu namanya si ini adalah Mbak Ines. Satu bisa kita masukkan, bisa dimasuk ke dalam keranjang belanja, dan bisa disimpan transaksi. Ini juga bisa menampilkan stok barang serta ditemukan transaksi baru. Jika kita mengklik transaksi baru, maka akan data-data di atas tersebut akan hilang dan akan langsung terrecord di dalam satu sistem itu sendiri. Dari sini, dari penjualan bisa masuk ke data barang untuk mengcek lebih lanjut, dan ini harga jual, harga pokok, kuantitas tentunya akan terintegrasi jika ada yang membeli. Misalkan pembelian pertama tadi kuantitas di sini 18, jika ada pembelian maka akan berkurang menjadi 17. Dan juga ada, kemudian bisa masuk ke dalam laporan. Kenapa ini value? Karena saya tidak memasukkan angkanya. Jika saya memasukkan angkanya, maka otomatis akan masuk ke dalam penjualan. Kemudian bisa kita tentukan total biayanya dan kita bisa tentukan laba kotornya itu sendiri. Nah, kenapa saya tidak memasukkan? Sekali lagi karena ini adalah contoh dan ini terintegrasi serta closed source. Jadi ketika saya memasukkan data barang, maka akan masuk ke data barang di Handayani Poultry Shop yang resmi, dan hal tersebut akan mempengaruhi daripada penjualan barang tersebut. Oleh karena itulah diciptakan fitur password itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebih, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Tadi tuh nggak keren. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat? Udah. Oke, jadi di sini inilah user interface daripada sistem yang telah saya susun sendiri. Base daripada sistem ini adalah menggunakan Excel. Dikarenakan Excel adalah suatu sistem yang memang ada di setiap PC yang memiliki Microsoft dan tidak rawan terhadap cracking karena sistem tersebut cross-source itu sendiri. Nah, di sini sesuai dengan permintaan daripada klien, mereka menginginkan adanya persediaan serta penjualan sendiri. Bisa kita masuk sebelumnya, bisa masuk profil. Ini pemilik daripada usaha Handayani Poultry Shop itu sendiri, yaitu Mas Wikananta. Ini tahun 2017 dengan jenis usaha aneka pakan ternak, peralatan peternakan, pertanian, serta peralatan pemancingan sendiri. Bisa kita lihat nota ketika kita mengklik ini. Dan nota ini
bisa dicetak serta bisa diisi melalui penjualan. Nah, di sini kita bisa memasukkan faktur, kita juga bisa memasukkan kode pelanggan, dikenakan kode pelanggan yang sudah lumayan setia bisa mengklaim kredit. Contohnya adalah satu saya. Nah, ini saya yang lain coba ya. Tiga, Mas Faisal Rahman. Ini ada alamatnya dan ada data pelanggannya. Bisa masuk ke keranjang barang. Jika kita klik ini, maka akan masuk dalam database kuantitas. Nah, saya tidak berani mengklik ini karena sistem ini terintegrasi dengan sistem UMKM sana langsung. Jika saya mengklik ini, maka akan berpengaruh terhadap penjualan di beberapa franchise di UMKM ini sendiri. Karena saya termasuk yang menyusun ini, maka saya memiliki password di sistem itu sendiri. Dan ini hanya saya sampaikan saja sebagai contoh untuk rekan-rekan semua penggiat UMKM dalam rangka penyusunan sistem itu sendiri. Bisa simpan transaksi ataupun bisa dihapus item. Nah, cetak nota inilah nanti akan kembali kepada user interface yang di awal tadi yang ada nota. Jika masuk ke dalam stok barang, maka akan ditemukanlah barang-barang seperti jagung dan sebagainya macam. Cari stok barang, data transaksi, status item bisa kita masukkan. Nah, keranjang inilah yang ketika kita ngeklik maka akan masuk di sini. Ini merupakan form transaksi penjualan. Kemudian transaksi persediaan juga sama. Kita bisa mengecek daripada kode barang itu sendiri sesuai tadi. Namun form persediaan ini hanya diisi oleh pemilik karena pemilik tersebut yang memiliki tanggung jawab terhadap jumlah barang yang mereka miliki itu sendiri. Dan kode barang serta sebagainya macam hanya diketahui oleh pemilik, sehingga jika adanya kecurangan dalam rangka karyawan memasukkan kode barang, maka kode barang yang asal maka akan terjadi error. Bisa disortir juga dan bisa disimpan. Item-item di sistem ini lumayan lengkap dan lumayan membantu, namun masih banyak perbaikan dalam rangka itu. Seperti ini masih terlihat seperti tampilan Excel pada umumnya. Nah, nantinya dalam rangka pengembangan lebih lanjut maka akan diintegrasikan dengan Microsoft Outlook sehingga tampilannya tidak serta-merta seperti Excel, seperti website pada umumnya. Kita juga bisa mengecek daripada penjualan seperti tadi Mas Faisal Rahman memesan beberapa barang, kemudian Mbak Bonia juga bisa memesan beberapa barang, dan laporan ini hasilnya adalah value. Kenapa value? Karena tidak adanya penjualan pada hari ini. Dikarenakan hari ini saya tidak mengklik tadi transaksi baru, maka akan muncul value. Jika diklik, maka akan muncul. Jika sudah diklik namun masih ada value, maka itu terjadi namanya cracking error itu sendiri. Dan cracking error itu sendiri perlu diperbaiki oleh penyusun sistem itu sendiri. Diperbaiki melalui Visual Basic Application-nya. Dan juga kita cek ranking daripada penjualan barang untuk melaksanakan sistem manajemen dalam rangka daripada pemilik usaha tersebut bisa melihat sebenarnya yang laris itu berapa, yang kurang laris itu berapa, serta yang paling laris itu berapa. Dari paling laris inilah kita bisa menambah supply banyak-banyak agar bisa mendatangkan keuntungannya maksimal. Dari yang kurang laris bisa kita kurangkan agar tidak memenuhi daripada warehouse yang mereka miliki itu sendiri. Di sini juga bisa dilihat diagramnya karena disusun dari Visual Basic Application sesuai dengan kelompok gradasi transaksi penjualan barang itu sendiri. Dari supplier juga ada beberapa supplier untuk yang mereka jual, dan mereka juga bisa dan dari pihak Handayani Politisub juga melaksanakan manufaktur dalam beberapa barang itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ataupun didiskusikan langsung. Waktu dan tempat monggo dibesarkan. Stop. Ini masih convert ya? Untuk waktu dan pertanyaan, untuk waktu dan tempat bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Oh, oke, Mas Januar Rizal, monggo. Saya mau bertanya, Mas. Jadi untuk kayak maintenance-nya atau perawatan sistemnya itu biayanya kira-kira berapa ya, Mas? Dan itu efektif nggak sama hasil dari penjualan itu? Terima kasih. Oh, baik, Mas, sama-sama. Jadi untuk maintenance dari sistem tersebut akan dilaksanakan
di penyedia sistem seperti saya dan rekan-rekan tim itu nanti akan melaksanakan maintenance secara rutin 1 tahun 1 kali dan hal tersebut gratis. Untuk biaya pembelian daripada sistem tersebut berkisar antara 7 juta sampai dengan 14 juta itu sendiri. Dan hal tersebut lumayan worth it karena 14 juta bisa dikategorikan sebagai aset tak berwujud daripada pemilik UMKM tersebut. Untuk keefektivitas dan keefisiensian sistem tersebut bisa dibuktikan lewat Handayani Poultry Shop yang memiliki track record dalam rangka penjualan mereka yang efektif, yang tadinya mereka sebelum menggunakan sistem tersebut mereka mengalami yang namanya tuh persediaan yang tiba-tiba habis ataupun uang yang di dompet ataupun uang yang di kasir tiba-tiba tidak sesuai dengan yang ada dalam note tersebut, maka timbullah fraud. Nah, sistem tersebut bisa menangani fraud tersebut karena memiliki fitur-fitur yang lumayan lengkap. Begitu Mas Yanuar. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat dari Mbak Anissa, salah satu mahasiswa akuntansi travel UNS hendak bertanya, sistem dalam Excel tersebut dapat diintegrasikan dalam website atau tidak? Terima kasih. Untuk sistem tersebut sementara belum bisa diintegrasikan terhadap website dikarenakan sistem tersebut berbasis closed source, bukan open source. Jika closed source, maka sistem tersebut tidak bisa diakses di luar personal komputer yang Handayani Poultry Shop tersebut miliki. Nah, jika kita menginginkan open source, maka tidak menciptakan sebuah sistem melalui Excel, namun bisa digunakan seperti Python ataupun Java dan C++. Dan dalam rangka untuk melindungi sistem daripada manajemen itu sendiri, maka dilaksanakan menggunakan closed source, menggunakan Excel, dikarenakan beberapa benefit seperti memudahkan pemilik dalam rangka mengkontrol dalam rangka pencegahan fraud, kemudian bisa juga digunakan untuk manajemen dalam rangka mengatur sebenarnya persediaan barang tersebut yang sering dibeli itu apa, kemudian bisa juga untuk mengontrol adanya beberapa kecurangan seperti karyawan yang tidak jujur seperti memanipulasi uang yang seharusnya masuk 100.000 namun masuk 80.000, dan hal tersebut sangat memungkinkan jika menggunakan closed source. Namun jika menggunakan open source akan memerlukan biaya serta waktu yang lebih lanjut dikarenakan seperti apa? Jika menggunakan open source maka kita memerlukan sistem keamanan yang lebih lanjut karena open source bisa diakses di website manapun yang kita inginkan. Begitu Mbak Anissa.